Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian semua menonton video saya, terutama kepada Bapak Febria Robianto SEMSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengantar. Nah, di sini saya Rizky Rafika dengan NIM 2020-12070 dari kelas akuntansi B akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada macam kegiatan staffing, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, di mana penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua ada penarikan atau rekrutmen, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga, seleksi, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat, pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, yaitu pemberian balas jasa dan penghargaan, pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, ada pengembangan karir, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Dan yang terakhir ada memanfaatkan tenaga kerja yang ada sebaik mungkin. Perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama untuk kebutuhan masa depan, yang kedua untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, dan yang keempat untuk pengembangan. Nah, ada 2 pertimbangan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama rencana strategi dasar organisasi, dan yang kedua perubahan lingkungan. Nah, setelah itu di sini ada penarikan. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi, atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Jika posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja terdapat 2 macam, yaitu sumber dari luar dan sumber dari dalam. Adapun sumber dari dalam yaitu 1 pengangkatan atau promosi, 2 pemindahan atau transfer, 3 penataran atau upgrading, yang keempat yaitu taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sedangkan sumber dari luar yaitu 1 pasang iklan, 2 menghubungi lembaga pendidikan, 3 mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, 4 menghubungi kantor tenaga kerja, 5 menghubungi serikat buruh, dan yang terakhir yaitu sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi baik. Diteliti asal-usul dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Setelah itu ada seleksi. 2 metode untuk menyaring calon-calon pelamar, yaitu yang pertama metode berantai. Metode ini adalah seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap untuk menjadi pegawai. Yang kedua, metode kompensatori. Metode ini seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Pada umumnya, proses seleksi ini biasanya seperti pengisian formulir, tes psikologi, wawancara, referensi, dan lain-lain. Setelah itu ada pengenalan dan orientasi. Setelah seleksi karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi, masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman kerjanya. Latihan dan pengembangan. Ada banyak metode untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi. 2 diantaranya adalah yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training. Dan yang kedua yaitu pelatihan di luar tempat kerja atau
the job training, seperti misalnya self-study atau belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, coaching, perputaran jabatan, dan lain-lain. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud kompensasi itu biasanya berupa uang. Uang itu seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Dan juga terkadang berupa natura atau barang, seperti beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Dan biasanya juga berupa kenikmatan, di mana perusahaan ini itu memberikan fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain kepada pegawainya. Setelah itu ada pengembangan karir dan promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seseorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji. Sedangkan promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan balas jasanya atau gajinya. Transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Ada 2 pokok transfer, yaitu yang pertama karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Ini biasanya karena pegawai merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, dan biasanya juga terlalu lama memegang jabatan itu, sehingga pegawai tersebut merasa jenuh dan bosan. Sedangkan yang kedua yaitu ada karena ingin dari pimpinan sendiri. Biasanya pimpinannya menginginkan dia ditransfer atau diganti. Itu karena pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya, atau bahkan menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan, dan juga bisa untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Setelah itu ada PHK. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja ada 4. Yang pertama, permintaan pegawai sendiri. Ini biasanya mungkin karena pegawai tersebut ingin pindah ke perusahaan yang lain atau ingin pindah tempat tinggal. Dan yang kedua ada keputusan perusahaan atau organisasi. Ini biasanya karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Biasanya pegawai tersebut sudah mendapatkan SP untuk yang ketiga kalinya, jadi kebijakan perusahaan jika pegawainya sudah mendapatkan SP untuk yang ketiga kalinya itu harus di PHK atau dikeluarkan. Setelah itu yang ketiga ada pegawai meninggal dunia. Jadi pegawai yang sudah meninggal itu di PHK atau dikeluarkan karena sudah tidak bisa bekerja. Yang keempat, telah habis kontrak kerjanya. Jadi biasanya pegawai tersebut kontrak kerjanya sudah habis, tetapi perusahaan tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Jadi pegawai tersebut harus di PHK atau diberhentikan. Setelah itu ada tujuan pensiun. Tujuan pensiun di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai. Jadi sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Prestasi kerja pegawai tersebut tetap tinggi. Dan yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut, sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Jadi alangkah baiknya memang perusahaan mengganti dengan pegawai yang baru, yang lebih muda, karena dapat meningkatkan kinerja yang baik, meningkatkan target perusahaan. Setelah itu
pegawai menderita cacat. Misalnya, pegawai tersebut mengalami kecelakaan. Setelah itu dia cacat tangannya, patah tulang atau cacat pada tangannya. Jadi memang alangkah baiknya perusahaan tersebut mengganti dengan pegawai yang baru, karena agar bisa maksimal dalam kerjanya, mencapai target perusahaan. Setelah itu ada posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Jadi biasanya itu pegawai diganti dengan pegawai yang lebih menguasai dalam bidang tersebut. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.